Assalamualaikum. Makan nasi biryani. Nasi biryaninya enak. Ini tempat Siska, kawan Siska. Enak nih. Ada kacang medenya. Tuh. Oh bisa, ini deh. Arah itu gasnya udah hidup gitu kan? Ini ya, udah. Oh ini, mana hidupnya ya? Ini plus udah. Loh, kok nggak mau dia? Udah habis berarti nih. Hidupin dulu gasnya, baru tembak ke situ. Sama. Siska sekarang tengah berada di antara orang-orang yang rela menipu cuman hanya untuk beberapa rupiah aja. Rela nipu guys, cobaan. mau gimana pun guys, hidup kita itu gak akan ada namanya tanpa cobaan. Hari-harinya pasti ada cobaan, baik cobaan itu datang dari keluarga, dari orang kita sayang, dari orang circle kehidupan kita. Sebenarnya kayak Siska bilang dulu waktu di Jambi gitu, kenapa sekarang diuji dengan orang-orang yang ngeri-ngeri kali jahatnya itu kayak di film-film gitu kan. Sebenarnya Siska harusnya beruntung kan, karena cobaan itu nggak datang dari dalam keluarga Siska. Akhirnya tiba masanya tinggal kita dekat keluarga kita, ya udah cobaan dikasih Allah dari orang-orang yang ada dalam keluarga kita. Akhirnya apa? Akhirnya Allah cuman mau kita tuh meluangkan waktu, mengutamakan siapa? Allah aja. Jangan bergantung pada makhluk, jangan bergantung pada kawan, jangan bergantung pada keluarga, saudara-saudara, tapi jangan berharap banyak dari saudara. Jangan mentang-mentang dia keluarga, dia saudara, kita berharap berlebih-lebih gitu maksudnya. Kemarin tuh kan Siska mengharap belas kasihan gitu ya. Moga-moga keluargaku kayak dulu lebih menyayangiku. Padahal kita kan udah gede gitu kan, udah hidup masing-masing. Harusnya yang bisa kita buat jadikan sandaran kan, jadikan tempat kita ngadu tuh cuman Allah aja. Walaupun akhirnya mungkin pertolongan Allah tadi melalui seseorang, melalui keluarga bisa, melalui teman bisa, atau bahkan melalui orang yang bahkan kita nggak kenal sama sekali bisa. Tapi sekarang ini Siska di fase orang-orang yang rela nipu demi uang. Ngeri kali. Siska jalanin aja kan, nggak perlu pula kita ikut-ikutan kayak dia, walaupun kita punya peluang nipu orang juga. Jangan. Bukankah yang ngasih cobaan itu Allah datangi orang kayak gitu supaya kita nih gimana, kok beriman nggak sama aku,
Kira-kira kau mau nggak ngambil keuntungan dunia dengan cara yang seperti itu? Allah kan pengen tahu kita tuh bener-bener nggak sih megang talinya Allah. Kalau benar-benar megang talinya Allah, ya terima dong konsekuensi apapun yang terjadi. Bukankah Allah yang bisa ngasih apapun untuk kita? Kenapa kita berharap dari makhluk? Kenapa kita harus halalkan segala cara? Peganglah janji Allah aja, ya kan? Siska bersyukur di situ. Sampai Siska, ya Allah, aku cuma mau Engkau aja. Bukankah Allah maka ya, kalau dia mau ngasih kita berapapun dia bisa kasih. Masalahnya kita tuh yakin gak sih Allah bisa ngasih, bahkan lebih dari orang yang menghalalkan segala cara itu. Kok saya yakin aja, hakul yakin, kan udah banyak contohnya. Yang penting kita jangan berhenti berusaha, jangan berhenti stuck gitu kan. Kita tetap berusaha mencari jalan, tapi tetap tempuh jalan yang halal. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berusaha. Kita nggak akan tahu kayak mana hebatnya Allah itu tanpa kita betul-betul kan gini. Misal ada dua pilihan ya, ini jalan yang kita halalkan segala cara, ini jalan yang kita yakin aja sama Allah, padahal kita belum tahu nih kita untung apa enggak di sini, kita rugi apa enggak di sini. Yang penting kita jalan aja dulu. Gimana kita tahu kalau itu Allah itu ajaib kalau kita nggak nyoba yang ini? Kalau kita selalu ngandalin otak kita yang licik, tamak ini tadi, yang menghalalkan segala cara ini, padahal mungkin aja kita bisa juga jatuh. Kenapa kita nggak yakin aja sama Allah dengan cara hidup yang halal? Contohnya dari dulu Siska nggak mau riba, dari dulu Siska nggak mau nipu orang. Yang sekarang saat ini Siska jalan ini betul-betul mohon sama Allah. Karena kan kita andaikan pun kita punya rezeki di situ, rezeki yang kita pakai ini untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas diri kita supaya bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk umat, manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Kan bukan untuk tamak memperkaya diri, bukan. Masa sih Allah SWT? Buktinya itu bukan ngetes Allah ya. Beberapa ustaz juga bilang jangan ngetes Allah, jangan nguji Allah. Tapi kalau mau buktiin Allah itu ajaib, Allah itu kun fayakun, Allah itu dia denger, dia tahu apa yang kita butuh, itu cobalah itu dulu. Siska nggak mungkin nyeritain detail apa aja yang terjadi dalam hidup Siska, karena makan waktu terlalu banyak. Dan Siska nggak punya kosakata yang lain lagi untuk nunjukin gimana rasa bersyukur Siska sama Allah itu tadi. Andai pun kita nggak dapat apa-apa di dunia ini, kita udah dapat Allah. Bukankah itu cukup untuk kita? Tapi kita bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah bagi aku, kan cukup Allah kan? Memang harus cukup Allah untuk kita. Jadi diaplikasikan dalam setiap tindakan hidup, setiap ucapan, setiap cara bertindak kita. Aplikasikan, jangan cuma omong doang. Kan Allah muji juga, ibaratnya I love you. Kan dia mau tahu kita tuh bilang I love you nya beneran atau mulut aja, atau sampai mana lah level keimanan kita. Memang Allah juga bilang tingkat keimanan manusia itu beda-beda. Itu tadi pun tergantung Allah itu tadi. Maka semakin banyak kita buat dosa, semakin tertutup jalan itu tadi, semakin susah menemukan jalan untuk dekatkan diri kepada Allah itu tadi.
Dari kemarin Siska mau buat video, tapi sikulah ada time-time-nya dia. Udah dulu ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.